Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, nama saya Ray Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi Papua Merdeka atau biasa kita ketahui mengenai OPM. Dan saya juga akan mengaitkan OPM ini dengan hukum pajak Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yang cantik-cantik, yaitu Alda Salzija dan juga Cindy. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, and share. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, karena kalian bisa mengikuti channel kami dan tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami ini. Nah, langsung saja, OPM atau biasa kita ketahui mengenai Organisasi Papua Merdeka, yaitu organisasi buatan rakyat Papua yang kecewa terhadap pemerintahan Indonesia. Nah, OPM ini sudah ada sejak tahun 1965. Nah, OPM ini dibentuk karena kekecewaan, yaitu yang pertama, sejarah integrasi status sosial dan politik rakyat Papua, di mana rakyat Papua seperti dikesampingkan atau dihilangkan dari perpolitikan di Indonesia. Nah, yang kedua, problem integrasi politik dan juga pelanggaran HAM. Di sini banyak kita ketahui bahwa banyak kasus-kasus diskriminasi terhadap rakyat Papua. Itu merupakan faktor pendorong dari adanya operasi atau organisasi radikal ini. Kenapa saya bilang operasi juga? Karena dalam menyelenggarakan organisasinya atau menyelenggarakan tugas dari organisasi ini, mereka melakukan operasi-operasi seperti operasi kekerasan atau militer yang bersifat radikal dan juga meneror rakyat Papua yang tidak pro terhadap organisasi ini. Nah, yang ketiga, problem kegagalan pembangunan. Di sini problemnya adalah dikarenakan kita tahu ya bahwa Papua itu jauh dari ibu kota Jakarta. Nah, di sini yang cukup menghambat pembangunan di Papua sana karena jarak yang jauh dan juga ongkos yang membebani istilahnya anggaran negara menyebabkan pembangunan di Papua cukup terhambat. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat organisasi Papua Merdeka ini muncul dan organisasi ini berharap bahwa nantinya ke depannya mereka bisa memisahkan diri dari Indonesia. Tapi kita sebagai mahasiswa hukum yang mengerti mengenai permasalahan di Indonesia ini, kita tidak bisa menerima segitu aja. Karena di organisasi ini kita tidak bisa mengambil keputusan bahwa operasi atau organisasi Papua Merdeka ini adalah sesuatu yang dibenarkan, karena organisasi ini juga melanggar sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana apapun masalahnya, bagaimanapun masalahnya, seharusnya permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan baik-baik, tidak secara kekerasan maupun secara istilahnya kekerasan yang melibatkan atau menyebabkan berjatuhnya korban atau nyawa seseorang. Halo, saya Cindy. Saya di sini mungkin akan melanjutkan pembahasan dari Ray yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang penyebab konflik OPM serta sejarah OPM. Jadi, yang pertama, sejarah integrasi dan status identitas politik. Pada problem ini, konflik Papua didasarkan pada adanya perbedaan antara cara pandang antara nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua atas sejarah peralihan Papua kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia. Nasionalis Indonesia memandang polemik kekuasaan dan status politik Papua telah selesai dengan adanya PPRA 1969 dan diterimanya hasil penentuan tersebut oleh Majelis Umum Sidang PBB.
Sementara nasionalis Papua berpandang pra 1969 itu sendiri terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Kalah itu termasuk dalam 1002 perwakilan negara. Terlebih nasionalis di Papua berpegang pada insiden 1 Desember 1961. Yang kedua, problem kekerasan politik dan pelanggaran HAM. LIPI mencatat problem ini muncul sebagai akses dari pandangan dari keutuhan NKRI adalah harga mati dan gagasan. Harga mati dan gagasan memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian diidentifikasikan secara militeristik sehingga upaya tersebut dapat diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri perbedaan. Hasilnya, rakyat Papua mengalami kekerasan politik dan terlanggar hak asasinya akibat pelaksanaan tugas negara seharusnya hadir sebagai institusi yang mensejahterakan justru muncul sebagai sosok yang berwajah sangar. Kaitannya dengan hukum pajak OPM ini, OPM dengan hukum pajak, di sini kan terjadi peperangan di Papua ya, otomatis mengakibatkan anggaran yang membengkak sehingga itu ada kaitannya dengan hukum pajak yang dominasinya itu adalah didominasi dari keuangannya, sisi keuangan negaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Sheldija dari kelas 5B ingin melanjutkan materi yang setelah disampaikan oleh saudari Cindy, yaitu adalah ketiga, adalah problem kegagalan pembangunan. Topik pembangunan dijadikan salah satu isu utama yang menjadi akar konflik di Papua dikarenakan adanya ketimpangan yang terjadi. Gap ekonomi dan pembangunan jika dibandingkan dengan daerah lain, lalu diskriminasi kebijakan pusat ke daerah dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan terhadap kekayaan alam Papua adalah beberapa hal yang menjadikan pemerintah gagal melakukan pembangunan di Papua. Ironisnya, data menunjukkan pembangunan ekonomi justru lebih banyak di pelaksanaan outsource. Kondisi ini diperparah dengan adanya tingkat kecemburuan sosial yang tinggi antar penduduk asli dan pendatang atas penguasaan sektor perekonomian. Selanjutnya, materi yang terakhir, persoalan marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan outsource. Seperti juga disinggung Amis Al-Humami, praktek marginalisasi jelas terlihat di Papua. Tim LIPI menjelaskan marginalisasi dapat dilihat dari aspek demografi, sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya seringkali diidentifikasi dengan kegiatan separatisme. Sedangkan dari bidang politik, terutama di era Orde Baru, orang Papua tercatat beberapa kali menduduki jabatan gubernur. Baik, itu saja beberapa materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa materi yang masih kurang banyak. Kalau gitu saya Alda Sheldija pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.